Halo Pak Ibu, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Gede Gunaharta, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar dari SD Negeri 10 Pemecutan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu gambaran diri saya di masa depan sebagai seorang guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, kita harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, mandiri, yang ketiga, reflektif, yang keempat, kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Nah, berdasarkan kelima nilai tersebut, saya ingin menggambarkan seperti apa saya di masa depan, yaitu nilai yang pertama, berpihak pada murid. Nilai ini sebagai pedoman untuk saya agar selalu mengutamakan kepentingan murid. Murid memiliki kemerdekaan penuh dalam pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator dengan cara memberi ruang dan media kepada murid dalam belajar dan mengeksplorasi konsep sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan untuk berpihak kepada murid, yaitu yang pertama, memulai pembelajaran dengan membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, menggunakan strategi atau model pembelajaran yang membuat siswa aktif. Yang ketiga, membuat pentas seni atau atraksi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang keempat, menyediakan ekstrakurikuler berbagai bidang, baik itu akademik maupun non-akademik. Yang kedua, yaitu nilai mandiri. Nah, di sini pada nilai mandiri, dengan nilai ini, saya senantiasa meningkatkan kompetensi diri saya tanpa ada dorongan atau paksaan dari orang lain. Hal itu dibaratkan sebuah telur. Jika telur ini pecah dari dalam atau menetas dari dalam, apa yang akan muncul? Yang muncul adalah kehidupan. Ya. Nah, sedangkan ketika telur ini kita pecahkan dari luar, kita paksa, kita pecahkan, apa yang terjadi? Ya yang terjadi ya mungkin telur goreng mungkin Pak Ibu ya. Nah jadi itulah kalau bisa kita harus tumbuhkan niat dari dalam diri. Nah itu Pak Ibu nilai mandiri. Nah kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, yaitu yang pertama merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Yang kedua, selalu aktif mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri tanpa ada perintah dan paksaan dari orang lain. Yang ketiga, selalu mengupgrade diri dengan mengikuti berbagai komunitas praktisi. Nah, selanjutnya yaitu nilai reflektif. Nilai ini sangat saya perlukan untuk mengevaluasi sejauh mana sih potensi diri yang saya miliki. Dengan nilai reflektif, maka kita akan terus bisa mengembangkan kekuatan yang kita miliki serta mengevaluasi kelemahan kita. Nah, kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan untuk mengembangkan refleksi diri ini, yaitu yang pertama, menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah melaksanakan pembelajaran. Kemudian, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, meminta pendapat orang lain atau umpan balik dari orang lain. Selanjutnya, melakukan tindak lanjut atas umpan balik dari orang lain tersebut. Nah, yaitu selanjutnya nilai inovatif. Nah, nilai inovatif ini akan terus saya kembangkan untuk dapat selalu berinovasi sesuai dengan kodrat zaman, serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dengan berinovasi, saya mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid dalam belajar. Nah, di sini kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan. Yang pertama, mengikuti berbagai pelatihan kekinian secara daring maupun luring untuk meningkatkan kompetensi dan mengimbaskan kepada rekan sejawat. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui sebuah permainan. Selanjutnya, mengajak siswa mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selanjutnya, menggunakan perangkat pendukung yaitu IT dalam pembelajaran. Nah, ada juga nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini sebagai calon guru penggerak kita harus mampu menghidupkan komunikasi yang baik, membangun kerjasama yang positif, saling berbagi ilmu,
serta pengalaman kepada semua pihak, sehingga bisa mewujudkan kegiatan yang efektif dan efisien. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan untuk mengembangkan budaya kolaborasi ini, yaitu misalnya dalam mengadakan kegiatan, ya pastinya kita harus meminta izin serta mengajukan proposal kepada kepala sekolah supaya kegiatannya bisa terlaksana. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan panitia dalam melaksanakan kegiatan atau perlombaan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid untuk menyusun dan mempersiapkan media pembelajaran. Nah, itu saja Pak Ibu, nilai dari dalam diri saya yang sudah dan akan selalu saya lakukan. Nah, terakhir saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu ada buaya giginya rata, ada ikan di tombak besi. Saya, Gede Gunarta, mengucapkan terima kasih. Thank you. Salam guru penggerak. Merdeka belajar.